Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang saya cintai dan banggakan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai aliran pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hanifah Fauziah dengan NIM 21516004 yang akan memaparkan materi yang pertama sekaligus yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 7 ini. Saya ditemani oleh dua rekan teman saya. Yang pertama ada Raden Rifki Syarif Pratama dengan NIM 21511003 yang akan memaparkan materi yang kedua, dan ada Nadia Tazkia Al-Agnia dengan NIM 21516003 yang akan memaparkan materi yang ketiga. Pada presentasi kali ini, bahasan pokok yang akan kami paparkan yang pertama ada pengertian aliran pendidikan, yang kedua ada macam-macam aliran pendidikan, yang ketiga ada pengaruh aliran klasik terhadap pendidikan di Indonesia, dan yang keempat ada pengaruh aliran pendidikan modern terhadap pelaksanaan di Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aliran pendidikan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Maksudnya, pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro atau dengan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga akan timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan. Itu dapat dipahami. Perlu aspek dari aliran-aliran. Itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Next. Macam-macam aliran pendidikan. Aliran pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama aliran klasik pendidikan dan yang ketiga aliran modern pendidikan. Aliran klasik pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan sejak zaman dulu sampai sekarang mungkin yang akan datang juga dapat bervariasi, mulai dari pemikiran yang pesimis dan pemikiran yang optimis. Aliran klasik pendidikan ini terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama ada aliran empirisme. Tokoh dari aliran empirisme adalah John Locke, seorang filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 hingga 1704. Teorinya dikenal dengan nama tabulae rasae, yang artinya meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungannya. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan kaum nativisme atau dengan aliran nativisme yang akan saya jelaskan pada macam-macam aliran klasik yang kedua. Karena aliran empirisme berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja, maksudnya ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan.
Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat. Meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung, tetapi keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan keras anak tersebut. Tetapi anak tersebut juga berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Agar lebih jelas, saya beri permisalan untuk aliran empirisme ini, yaitu misalkan suatu keluarga yang kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis. Segala alat dibelikan dan pendidik ahli juga didatangkan. Tetapi anak tersebut tetap gagal dalam bidang melukis karena bakat melukis pada anak tersebut tidak ada, dan akhirnya dalam diri anak terjadi konflik. Pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya tidak akan optimal. Seperti itu. Baik, untuk jenis aliran klasik yang kedua ada aliran nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang artinya terlahir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia merupakan seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 hingga 1880. Dan aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita sebagai calon pendidik nanti akan mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan pemikiran pesimisme pedagogis. Misalnya, saya beri lagi permisalan untuk aliran nativisme ini, yaitu misalnya ada seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik. Akan tetapi perkembangan seorang anak tersebut mungkin akan melebihi kemampuan orang tuanya dalam bidang seniman musik tersebut. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Maka aliran nativisme ini bisa kita bedakan dengan aliran empirisme. Kalau aliran empirisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikannya. Sedangkan aliran nativisme ini berpendapat bahwa perkembangan manusia atau perkembangan seorang anak itu telah ditentukan oleh faktor yang dibawanya sejak lahir. Dan macam aliran klasik yang ketiga ada aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filosof Perancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme berasal dari kata natsur, artinya alam, atau apa yang dibawa ia sejak lahir. Hampir senada dengan aliran nativisme, maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik, maka akan menjadi baik pula. Akan tetapi, jika pengaruh itu jelek, maka akan jelek pula hasilnya. Seperti yang dikatakan oleh tokoh aliran ini, yang dikatakan oleh J.J. Rousseau, semua ini adalah baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta. Semua anak adalah baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta. Tetapi semua jadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, yang artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang menurut alam manusia, atau masyarakat jangan banyak mencampurinya.
Aliran naturalisme ini memiliki 3 prinsip dalam proses pembelajaran menurut M. Arifin dan Aminuddin R, yaitu anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan hanya sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Tanggung jawab belajar terletak pada diri anak itu sendiri. Program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Agar nanti anak didik secara bebas diberi kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajar sendiri sesuai dengan minat dan perhatiannya. Dengan demikian, aliran ini atau aliran naturalisme ini menitikberatkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedosentris, yang artinya yaitu faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari saya. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Raden Rifki Syarif Pratama. Kepadanya dipersilakan. Yang 4, dari macam-macam aliran pendidikan, aliran klasik pendidikan di Indonesia yaitu aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Strand. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran tipisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor yang pembawaan dari lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat baik yang dibawa anak. Karena itu, teori William Strand disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat ke satu titik. Jadi menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Dari sisi lain, variasi pendapat itu juga melahirkan berbagai pendapat atau gagasan tentang belajar mengajar. Seperti peran guru sebagai fasilitator atau informator, teknik penilaian pencapaian siswa dengan tes objektif atau tes esai, perumusan tujuan pengajaran yang sangat behavioral, penekanan pada peran teknologi pengajar, dan sebagainya. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dengan lingkungan. Yang kedua, macam-macam aliran pendidikan pada masa modern di Indonesia yaitu pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang berpusat pada anak. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator sehingga guru harus tahu tentang karakteristik siswa.
Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Metode pendidikan progresivisme antara lain metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial yang sudah teruji waktunya sehingga peranan guru sangat kuat dan dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Aliran ini berpendapat bahwa siswa siap melakukan latihan intelek atau berpikir. Peranan guru kuat mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas dan juga berperan sebagai contoh dalam pengawalan nilai-nilai penguasaan pengetahuan. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Metode pendidikan esensialisme antara lain pendidikan berpusat pada guru, peserta didik dipaksa untuk belajar. Yang ketiga, latihan mental. Yang selanjutnya yaitu rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Pelajaran merupakan generasi muda yang harus diarahkan guru untuk menumbuhkan kekritisan sehingga dapat berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah yang menjamin keberhasilan. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Raden Rifki Syarif Pratama yang telah memaparkan materi yang kedua. Yang selanjutnya yaitu Nadia Tazkia Al-Agnia yang akan memaparkan materi yang ketiga. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya dari aliran pendidikan modern di Indonesia yang keempat ada perennialisme. Perennialisme ini merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran serta nilai-nilai tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena menjadikan orang berpikir sehingga akan menemukan adanya kebenaran. Tujuan pendidikan perennialisme ini adalah anak didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Guru punya peranan yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan ini di kelas, sehingga harus menguasai ilmu tersebut. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Metode yang digunakan adalah latihan mental dalam diskusi, analisis buku melalui pembacaan buku-buku yang tergolong karya-karya besar dalam peradaban barat. Kemudian aliran pendidikan modern di Indonesia yang kelima adalah aliran idealisme. Nah, aliran idealisme ini adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Para murid memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pendekatan atau approach secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme ini juga harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar supaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual.
Aliran ini juga memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat ukur untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Selanjutnya, eee, pengaruh aliran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemikiran klasik mulai terkenal atau dikenal di Indonesia karena melalui upaya pendidikan. Awalnya yaitu sejak persekolahan yang dikuasai oleh Belanda atau orang berkulit putih. Dan kemudian disusul oleh bangsa Indonesia yang belajar ke negeri kincir angin yaitu Belanda. Waktu itu, pada masa penjajahan, telah bangsa Indonesia merdeka, gagasan yang berada dalam pemikiran pendidikan itu kemudian masuk ke Indonesia. Sebelum masa tersebut, pendidikan bangsa Indonesia termasuk keluarga serta masyarakat atau kelompok belajar padepokan, lembaga keagamaan atau pesantren, dan lain sebagainya. Meski dalam hal tertentu, akan tetapi sangatlah diutamakan bakat serta potensi dari anak. Contohnya pada bidang kesenian, keterampilan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, upaya penciptaan lingkungan serta pengembangan bakat tersebut diusahakan secara optimal, meskipun pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak. Akan tetapi, penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan eklektif fungsional, diterima dengan sesuai kebutuhan, akan tetapi ditempatkan pada latar pandangan yang konvergensi. Khususnya pada latar, kini terdapat beberapa pendapat yang lebih menginginkan agar murid atau peserta didik ditempatkan pada tempat yang seharusnya, yaitu sebagai manusia yang selayaknya dididik tetapi juga dapat mendidik dirinya sendiri. Hubungan guru dan murid atau pendidik dan peserta didik siogianya adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lainnya. Menurut Raka Juno 1983 dan Sulolipu Lasulo 1984. Hubungan yang setara dalam interaksi edukatif siogianya diarahkan menjadi suatu hubungan yang transaksional, hubungan antar pribadi yang beri peluang baik peserta didik yang belajar ataupun pendidik yang mengikuti belajar. Dengan cita-cita pendidik diwujudkan melalui dengan belajar terus sepanjang hidupnya. Tabungan tersebut sesuai dengan asas ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Dari pemaparan tadi jelas bahwa Indonesia yang mayoritas agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan serta lingkungan. Pembawaan merupakan potensi-potensi yang terdapat pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan pendidikan serta lingkungannya. Di umur yang dewasa ini hampir tidak ada yang menganut teori nativisme, naturalisme, serta empirisme, dan mereka lebih dominan pada aliran konvergensi. Yang selanjutnya, gerakan baru pendidikan atau aliran pendidikan modern dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks agar dapat meningkatkan kualitas baik yang bersifat menyeluruh ataupun terhadap komponen tertentu saja. Adapun gerakan-gerakan baru-baru tersebut terpusat pada perbaikan serta peningkatan kualitas kegiatan mengajar pada sekolah, seperti mengajar alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan lain sebagainya. Menurut Suparlan 1984 dan Sujono 1958. Gerakan-gerakan tersebut telah memberi kontribusi secara bervariasi atau bermacam-macam terhadap penyelenggaraan belajar sekolah. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan alam sekitarnya. Pendiri gerakan ini yaitu antara lain adalah F.R. Avinger tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde pengajaran alam sekitar dari J. Leichhardt pada tahun 1859 sampai 1916 di Belanda dengan Het volle leven kehidupan senyatanya. Nah, beberapa prinsip pergerakan Heimatkunde ini adalah yang pertama, dengan cara mengajar alam sekitar, guru dapat mencontohkan secara langsung begitu pentingnya pengajaran dengan meragakan atau mewujudkan itu sesuai dengan sifat-sifat dan dasar pengajaran.
Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan pengajaran sebanyak mungkin agar si anak dapat aktif serta giat, bukan hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat saja. Yang ketiga, ada pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran yang sangat totalitas dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pengajaran yang tidak mengenai pembagian mata, akan tetapi guru memahami tujuan pengajaran serta mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. B. Pengajaran yang menarik minat, karena segala sesuatu dipusatkan oleh bahan pengajaran yang menarik perhatian seorang anak yang diambil oleh alam sekitarnya. C. Pengajaran yang segala sesuatunya berkaitan dengan satu sama lain. Yang keempat, pengajaran di alam sekitar memberikan anak bahan apersepsi intelektual yang sangat kokoh dan tidak verbalitas. Apersepsi intelektual yaitu segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelektual anak. Harus luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak tersebut. Terjadi asimilasi antara pengetahuan lama serta pengetahuan yang baru. Yang kelima, pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional karena alam sekitar memiliki ikatan emosional terhadap anak. Untuk anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan alam sekitar. Segala kejadian di alam sekitar merupakan kehidupannya sendiri. Sedangkan J. Leonard mengemukakan pegangan dalam Het Leben sebagai berikut. Yang pertama, anak harus mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum mendengar namanya. Bukan kebalikannya, sebab kata tersebut hanyalah suatu tanda dari pengertian barang itu. Yang kedua, pengajaran sesungguhnya harus mendasarkan pada pengajaran selanjutnya. Satu mata pengajaran yang lain harus dipusatkan atas pengajaran. Yang ketiga, harus diadakan perjalanan hidup senyatanya ke semua jurusan, agar anak murid paham antara bermacam-macam dalam hidupnya, atau pengajaran dalam hidupnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Tazkia Al-Agnia yang telah memaparkan materi yang ketiga atau materi yang terakhir. Setelah kami sampaikan materi mengenai aliran pendidikan di Indonesia, maka kami juga mempunyai kesimpulan, yaitu pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangatlah penting. Ketika seorang pendidik hendak menangkap dari suatu dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi, bagaimanapun juga aliran-aliran pendidikan pada dasarnya merupakan gagasan dari pemikir berpengaruh secara luas pada zamannya, sehingga tidak akan terabaikan. Penting dalam pendidik sebagai bekal bagi tenaga pendidik sehingga memiliki wawasan historis yang lebih luas dan menambah ketajaman analisis dalam mengaitkan keberadaan masa lampau dan masa sekarang, khususnya bagi kita semua, bagi kami kelompok 7 dan bagi teman-teman semua yang nantinya akan menjadi calon pendidik. Pada setiap aliran pendidik memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Seperti itu kesimpulan yang kami dapatkan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.